Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga gak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti, gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. Dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan kartu trufku. Dozilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku. Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena nggak sanggup beli makanan. Awal yang sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi nggak disangka, istri keduaku Bukarin, ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke Pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi, Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh. Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke Pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali nggak tahu seberapa hebat backingan Pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerjasama. Bagaimana kalau sampai menyinggung tuan besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. Sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, Pavilion Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Mari, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bukarin tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti gak apa-apa. Gak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini gak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus ketua sekte Lotus Hitam. Di balik pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Kudengar Ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa Ketua Arsa mau bergabung dengan sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum, harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuhan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah.
Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri dinasti Qing Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan dinasti Qina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwin Juna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti mengebiriku. Sistem jangkar jen aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya. Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Qina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia Lotus Hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku gak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua, membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sona. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah. Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita gak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan. Gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini? Ketua, serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku gak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang gak sebanyak sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu memenahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti gak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua gak guna ini, Kamu ini... menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri, kita gak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku gak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji. Hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit. Kalau kalian gak bisa jawab, tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat.
kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana... Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Hah? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan nggak ada perampok, berarti nggak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran. Memang pantas mengalahkan kami bersaudara. Tuan, sungguh hebat. Benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dilihat dari wajahnya saja, wanita ini setara denganku, tapi bisa begitu setia padanya. Sepertinya orang ini punya kelebihan lain. Dia sembunyikan kemampuannya, membiarkanku mengujinya sendiri. Dia malah berasumsi sendiri. Aku nggak terima. Anak ini jelas menang karena beruntung. Ketua, tolong beri satu soal lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Dia curang. Dia anak Satria. Maki dia. Hajar dia. Sudah, pertanyaan tadi memang terlalu mudah. Pertanyaan selanjutnya sudah lama membuatku pusing. Kuharap kalian berdua bisa bantu aku selesaikan masalah ini. Aku punya 1000 hektar lahan subur yang harus segera digarap. Tapi para petani di desa sekitar sangat malas. Meski ku beri upah 2 kali lipat, mereka tetap nggak mau kerja. Nggak bisa. Kalau nggak segera digarap, akan melewatkan musim tanam. Kalian berdua, apa punya solusi yang bagus? Aku... kamu duluan. Kamu duluan. Yakin? Cepat. Aku akan pekerjakan 8 petani dengan upah 5 kali lipat. Lucu sekali. Ribuan hektar lahan subur cuma digarap 8 orang, itu sia-sia. Lagi pula meski dibayar mahal, para petani itu pasti akan kerja malas-malasan. Aku punya solusi sendiri. Sebelumnya, aku akan kubur beberapa keping emas di tanah. Saat penduduk menemukan emas itu, pasti terjadi kegemparan. Ketamakan manusia langsung mencuat. Mereka akan dengan sendirinya meminta untuk menggali tanah. Saat itulah, aku akan bilang ke mereka, semua emas itu milikku, dan suruh mereka mengembalikannya. Serta melarang mereka menggali lagi. Itu benar, itu siasat yang kupikirkan. Hanya saja dia yang mengatakannya duluan. Benar-benar nggak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu. Enggak. Siasatku itu lebih sempurna. Beberapa hari ke depan, aku akan terus kubur emas itu di ladang. Warga yang menemukan emas akan menarik lebih banyak orang datang menggarap lahan. Dengan begitu, kita cuma butuh sedikit emas. Dan masalah ini langsung terselesaikan. Arsa memang banyak akal. Meskipun rencana itu idenya, siapa suruh dia nggak muka tembok seperti Raka? Raka memang piawai sastra dan bela diri. Babak Tunggu. ini kami... Aku belum selesai bicara. Dasar pemuda desa sialan, kamu nggak terima kalah ya? Rencana ini baru kusampaikan setengahnya. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Apa? Masih ada lagi? Bukankah masalahnya sudah selesai? Rencana ini baru menyelesaikan masalah pembukaan lahan. Tapi penanaman, budidaya, dan panen belum terselesaikan. Lagi pula, kasih emas gratis sebanyak itu pada petani. Benar-benar hal yang nggak perlu. Ketua Arsa punya cara tanpa keluar sepeser pun? Aku jadi makin penasaran. Aduh, jangan begitu. Aku dapat semua ini pakai kemampuanku sendiri. Kenapa harus bayar? Sombong sekali. Menurutku, kamu cuma pandai membual. Kalau kamu sangat suka menyalaku, silakan maju sana. Kalau kamu bisa, kerjakan saja. Cepat mundur. Jangan begitu. Ketua Arsa, silakan lanjutkan. Aku dengarkan dengan seksama.
Kamu cuma perlu mengirim orang untuk menangkap semua petani yang sebelumnya menemukan emas itu. Lalu katakan pada mereka, emas itu sebenarnya simpanan sekte Lotus Hitam. Suruh mereka kembalikan semuanya. Hah, dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Bukan pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang satu patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu. Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Arsa jelas bukan orang biasa. Dialah orang berbakat yang kucari untuk menyelamatkan dunia. Wanita ini sudah gila. Tadi sikapnya gak begini. Ejek aku, hina aku. Dengan cara ini memang gak butuh biaya sepeser pun. Benar-benar cerdik. Permainan ini disebut permainan kotor yang mempermainkan orang. Tapi bagian yang paling seru baru akan dimulai. Afeksi wanita ini naik terlalu cepat. Tapi demi bisa pergi dengan lancar, aku cuma bisa lanjutkan ceritanya. Setelah menangkap para petani itu, aku akan membelah emas itu di depan mereka. Dan di dalamnya hanya besi. Karena sejak awal emas yang kukubur cuma lapisan luarnya saja. Di saat itulah, aku akan ancam mereka dengan penjara agar mengembalikan emas yang asli. Dan suruh mereka garap ladang secara gratis sampai panen musim gugur selesai. Para petani itu nggak punya uang, cuma bisa patuh kerja di ladang. Dengan begitu, masalah pangan sudah teratasi. Dan pada akhirnya, aku akan berikan upah yang layak pada mereka yang benar-benar kerja keras. Mereka akan berterima kasih dan setia pada sekte Lotus Hitam. Nggak keluar sepeser pun semua masalah terselesaikan. Bahkan masih bisa memenangkan hati rakyat. Dia memang ahli strategi paling licik. Kalau dia bisa setia padaku, pembalasan dendam darah keluargaku akan segera tiba. Berhenti, jangan naik lagi. Kalau naik sampai 25, akan langsung terikat paksa. Situasinya nggak baik, aku harus segera pergi dari sini. Ketua, hasil babak kedua sudah ditentukan. Aku memenangkan kedua babak. Babak ketiga nggak diperlukan lagi. Mohon ketua tepati janji. Izinkan kami pergi. Iya benar. Betul. Pria ini ternyata nggak terpikat kecantikanku. Aku harus gunakan jurus pamungkasku. Ketua Arsa, apa kamu benar-benar harus pergi? Selama kamu mau tinggal, syarat apapun akan aku penuhi. Sayang. Aku sudah punya 3 istri. Aku cuma mau hidup bebas. Maaf, aku nggak bisa turuti permintaanmu. Percuma saja merayunya. Suamiku cuma mencintai kami bertiga. Lagi pula suamiku ini bukan cuma hebat dalam sastra, tapi juga ahli bela diri. Seperti sebelumnya, si Arwin putra kandung Arno, si pejabat pengkhianat sudah dihabisi suamiku dan teman-temannya. Apa? Rumor. Semua itu cuma rumor. Semua itu cuma rumor. Ucapkan satu kata lagi. Kamu akan punya 1 saudari lagi. Sebelumnya aku sudah meragukan penyebab kematian Arwin. Ternyata dia yang membunuhnya. Kalau begitu, dia pahlawan yang balaskan dendamku. Dasar brengsek. Hari itu kamu gak membunuhku dan menjadikanku mata-mata Arno. Arsa, Tuan Arsa, jangan! Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi menyakiti wanita lain. Hari ini adalah hari kematianmu. Hampir saja. Sedikit lagi, aku akan dipaksa terikat. Ketua Nara, mohon tepati janji. Izinkan kami pergi. Aku sudah berikan hatiku pada Tuan Arsa. Tapi sayangnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau Tuan tetap menolak terikat dengan Nara, sistem akan menarik kembali semua hadiah yang diberikan sebelumnya. Kalau aku menerimanya, ketika istriku akan mengebiriku. Sistem, kita sudah lama saling kenal. Gak bisa kamu buat pengecualian. Sistem gak terima tawar-menawar. Dasar kejam. Ayah, perundingan rahasia dengan putra mahkota, negara Javan di perbatasan, aku saja yang pergi. Kenapa ayah sendiri yang turun tangan? Hanok dan Kina sudah 2 tahun berperang. Kekuatan militer terkuras lebih dari setengah. Perundingan rahasia ini menentukan kapan kita akan bergerak. Kalau berhasil, dunia bisa dibagi rata. Hal sepenting ini, mana mungkin kalau aku nggak bisa datang sendiri. Aku ucapkan selamat pada ayah. Enggak. Selamat pada Baginda atas kenaikan tahtanya. Hormat pada jenderal. Hormat Jenderal Sura dan Perdana Menteri Arno. Hamba sudah lama menyusup ke Kabupaten Kanis dan menemukan kalau Papilun Amala adalah cabang sekte Lotus Hitam si pemberontak. Saat ini Nara ada di sana dan dikawal hanya dengan belasan orang. Sekte Lotus Hitam itu organisasi pembunuh tersebar di dinasti Kina.
dan khusus pembunuh pejabat istana. Gak sangka lewat daerah ini bisa dapat kesempatan seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba bersumpah itu benar. Hamba juga melihat Arsa pemimpin bandit Kabupaten Sona ada di antara mereka. Sebelumnya, Jenderal Arwin tewas dibunuh secara diam-diam olehnya. Apa? Kematian anakku memang mencurigakan. Gak disangka, benar ada bandit yang berani membunuh anakku. Perintahkan 800 kavaleri hitam berjirah segera masuk kota, bantai mereka tanpa ampun. Baik. Yang mulia ketua, kavaleri hitam bersirah menyerbu kota. Dilihat dari panjinya itu Perdana Menteri Arno si pengkhianat. Apa? Sistem baru saja mengambil kartu penyelamat nyawaku. Kenapa langsung kena masalah begini? Cepat pergi. Ketua, hati-hati! Sekumpulan kerucu yang buat kekacauan. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu untuk membalas insiden ayam panggang hari itu. Semangat, Bu Lesti. Kamu harus bertahan. Celaka! Bu Lesti Ini sedang benar-benar melahirkan. celaka! Untuk apa kamu Ketua kesini? dikepung banyak pasukan di Kabupaten Kanis. Takutnya nasibnya celaka. Apa? Kakak, jangan khawatirkan aku. Suami kita dalam bahaya. Cepat, cepat, cepat bantu dia. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek. Waktu itu aku sudah mengampunimu. Kamu bukannya bertobat, malah membantu penjahat. Memangnya aku memohon padamu? Kamu saja yang bodoh. Mengampuni nyawaku, tentu saja aku akan membunuhmu. Sekarang aku anak buah Tuan Arno dan dilindungi Tuan Sura. Kamu? Bisa apa kamu padaku? Pukul aku. Ayo pukul aku. Hah? Pergi. Sialan, kata-kataku dicuri. Dengar, Nara. Keluargamu dipenggal waktu itu. Kamu bukannya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa. Malah berani-beraninya mendirikan sekte Lotus Hitam. Menurutku, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua pergilah dulu, aku akan menahan mereka. Tuan, aku pergi dulu ya. Kalian tahan mereka. Iya. Kalian berdiri di sana. Perdana Menteri pengkhianat, rakyat dinasti Kina berharap bisa membunuhmu. Arno dasar brengsek, kalau berani bertarung. Dasar cecungu, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dia terlihat cukup cantik. Biarkan dia hidup. Untuk jadi hadiah 800 kavaleri hitam berzirah. Baik, ayah. Semua kartu trufku sudah diambil sistem. Sekarang kalau mau selamat, cuma bisa naikin afeksi Nara, ikut paksa, lalu lihat hadiah yang didapat. Istri-istriku, jangan bilang aku gak setia. Situasi yang memaksaku begini. Yang meletakkan senjata dan menyerah akan diampuni nyawanya. Kalau masih berkeras melawan, gak akan diampuni. Kami para pendekar gak gentar berperang. Jangan banyak omong. Ayo, maju kalian. Meski mengatakan ini sekarang terdengar agak bodoh, tapi suamiku benar-benar pemberani. Penampilan mesumnya cuma kedok untuk menipu dunia. Sejatinya dia pendekar yang hebat. Cuma pria seperti ini yang pantas untukku. Sayangnya, kami semua akan mati di sini. Terdeteksi afeksi Nara naik jadi 30. Terikat secara paksa dengan Tuan. Bisa mendapat 1 hadiah. Sistem, aku mau undian. Lepaskan! Kenapa penjahat ini bicaranya sedikit? Aku bahkan belum sempat undian. Siapa yang berani mencelakai suamiku? Sayang, perutmu. Gak masalah. 500 saudara di luar kota gimana? Mereka dikepung kavaleri hitam berzirah. Korban sudah lebih dari separuh. Hah? Kalau begitu, bukankah kita pasti tamat? Kupikir siapa? Ternyata Putri Tejasi Bangsa Tua. Hari itu kamu lolos dari bencana. Hari ini akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Ayah, Ayah harus ke perbatasan, berunding dengan putra mahkota negara Javad. Bawa orang untuk meratakan para bandit itu. Ingat, gak ada satupun yang boleh hidup. baik. Usir, ayo berangkat.
Anak-anak ingusan, brengsek. Berani sekali mereka menantangku. Benar-benar cari mati. Dasar brengsek. Hari ini meski harus mati di sini. Aku harus balaskan dendam keluargaku. Sayang, Aku akan melawanmu habis-habisan. sistem, cepat undi hadiahnya. Nara, target afeksi tingkat S bisa lakukan 1 kali undian acak. Kartu uji coba jenderal terkenal durasi pemakaian 30 menit. Undian acak. Kalau dapat kartu uji coba jenderal peringkat B, bukankah kami tetap tamat? Jenderal peringkat S, setara batas maksimal kekuatan tempur manusia. Bisa tingkatkan peluang hidup Tuan sampai 30%. Cuma kalau dapat jenderal SSR baru bisa balikan keadaan. Mau mengundi atau enggak? Dua Grandmaster, cepat tunjukkan diri. Sayang, Sekumpulan orang bodoh. Aku masih punya banyak kartu truf. Tadi, aku cuma main-main dengan kalian. Bagaimanapun, kamu keturunan jenderal ternama. Malah mengikuti petani payah ini. Berharap bisa melawan keluargaku cuma dengan bantuan sampah macam dia. Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga nggak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia, jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan. Kartu trufku. Jozilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku. Kencangkan, angkat tumit, kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Orang lain transmigrasi jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku dokter teknik mesin dan teknik material. Kenapa transmigrasiku menyedihkan begini? Apa ini bisa dimakan? Suamiku, aku baru pulang memetik sayuran. Aku akan memasak secepatnya. Tunggu. Inilah wanita tercantik di seluruh kabupaten, Sinta Lumi. Kalau keluarganya nggak kesulitan, mana mungkin dia dinikahkan dengan Randa si pecundang. Randa yang asli biasanya memarahi dan memukulinya. Enggak. Kenapa nggak mau? Kenapa? Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku, jangan pukul aku. Aku akan berikan uangnya, membelikanmu anggur dan daging. Jangan takut, coba aku periksa. Maafkan salahku dulu. Jangan takut, aku gak akan memukulmu lagi, ya? Suamiku, kau utang berapa kali ini? Keluargaku bilang mereka gak mau meminjamiku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku nggak utang apa-apa. Aku nggak akan menyuruhmu minta uang. Dia benar-benar berubah. Pecundang, kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa?
Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang. Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Ramda yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari, nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh, jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini. Ngapain di sini, pecundang boros? Oh, Amar. Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan. Aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya. Jadi kaya? Ya. Kau gila ya? Dasar pemalas. Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Akasan. Oh? Terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi... Aku nggak sanggup gali lagi, Kasan. Bisa bantu sedikit? Dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kasan. Randa, apa ini sudah cukup? Ya, sudah. Sudah cukup, Kasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan.
Berhasil. Kak Hasan, Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? baru kutangkap. Kamu bisa? Iya, ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku, bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya 1 ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya, Pergi dulu. hati-hati di jalan. Iya. Wah. Kak Hasan. Hah? Aku mau lihat apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku, lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai, pakai obat. Pakai obat? Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran? Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak? Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik. Beneran. Ayo. Duduk. Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten. Oh, itulah kenapa dia menyiksa istrinya dengan segala macam cara. Dan mereka berdua biasanya nggak pernah tidur di ranjang yang sama. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan,
Angkat tumit. Kencangkan. Angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan, Heru. Apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh. Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. Oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Kak Randa, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Kak Randa! Kak Heru, Kak Randa, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? Silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya, jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah. Caramu beneran bisa? Iya. Kak Randa, beneran nggak? Lihat saja nanti. Anak boros ini. Hei, tunggu. Ada apa? Wah, berhasil. Wah, banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo. Sedang apa mereka? Wah! Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Perkeluarga. Benar kata kepala klan, satu perkeluarga. Ya benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. Betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. Tapi... Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya. Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya?
Sialan kamu. Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. Nggak masalah. Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang! Wah. Kasinta, lihat Karanda. Sangat hebat. Dapat banyak ikan. Suamiku, kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang, jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok, perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir, Kasan. Begini, lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini... Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis, memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Nggak perlu khawatir tentang perang. Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini, sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi? Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang, kamu jadi baik kepada mereka. Oh. Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. Dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku, kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja.
Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu. Silakan lihat-lihat, ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi! Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%? Lebih dari pemerintah. Mimpi saja, Sarah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar, tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima. Baiklah. Terima ini! Beraninya dia, bunuh dia! Karanda, kita apakan dia? Hei kamu, aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, Aku tanggung! Kamu memukulku, jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Kamu? Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua. Memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini. Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu. Mereka bohong. Dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan. Sebenarnya teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah... Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. Terima kasih. Tuan Sofian. Tuan Sofian, bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, gak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadekan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak, aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku di Pandai Besi Keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Kak Hasan, lihat.
Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan liantin giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Karanda cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi Turuti kata Karanda. Ayo. Ayo. Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gadabima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu. Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku supaya itu? Randa? Kamu datang? Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Nggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah. Pinjam lintah darat laki. Kagak ada, jangan salah begitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. Ada gula merah, kotak kayu cendana, liantin giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya. Belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kasan? Corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susul kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa. Kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Kamu nggak boleh buang-buang makanan. Orang seperti kita bahkan nggak sanggup beli gula 0,5 kilo. Iya, Karanda. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini. Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. Menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Karanda. Kita lakukan saja. Kenapa nggak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat hajar dia sampai mati! Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Nira. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu... Maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini, cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini, Dik, jangan buang-buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi, orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia?
Aku... Kamu... Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Bugita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi, sana. Ini lembar saya. Ini lembar saya. Ibu, saya dulu. Ibu, ini lembar saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja. Bugita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi! Apa? Yang darah besi? Bugita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bugita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bugita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu! Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau Bugita menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi! Kenapa gak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat hajar dia sampai mati! Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu tidak ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati. Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku. Cepat bangun. Bocah ini sombong sekali. Kelihatannya gak mudah. Bugita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu gak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bugita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu.
Nggak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Haris, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi, orang yang mendorongmu tadi. Oh. Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bu Gita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat pendendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. Biasa saja. Terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong. Karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya, baik, Pak Zafi. Bu Gita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya, maaf. Barusan situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik, mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku. Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang. Balua, satpam itu yang memukulku. Sah, paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Hah? Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Kakek,
Aku suka sama dia. Dasar bocah sialan, sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati? Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga, semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu... Jauhkan tangan kotormu. Cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia! Lepasin aku! Ya? Cukup! Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macam, sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha? Kamu tahu gak? Raja prajurit khusus tim macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali. Baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang raja prajurit khusus tim macan saja kok. Cari mati. Cuma 1 pukulan? Kamu cuma 1 pukulan? Bisa kalahin raja prajurit khusus tim macan? Raja prajurit khusus tim macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung, Pak Noah? Sini kalau berani. Hah? Kamu, bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku gak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek. Kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? 1 jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi
Namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dik, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang melindungimu. Kamu kakak yang baik. Kalung giok di lehermu sama seperti punyaku. Ibuku yang kasih. Sungguh? Punyaku juga dikasih ibu? Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo kita main bareng. Ini punyaku. Hei, kembalikan permen buahku. Enak nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak permen, kamu baik banget. Besok aku mau main sama kamu. Besok kita main di sini lagi ya, boleh kan? Boleh. Janji kelingking. Janji kelingking gak boleh ingkar. 100 tahun gak boleh berubah. Ayo pergi. Oh, kebetulan banget kan? Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya, tadi keadaan darurat. Nanti nggak akan terjadi hal begini lagi. Bu Gita, aku harap kamu bisa menepati perkataanmu sendiri. Cuma satpam saja sombong. Kakakku itu CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu berarti dia menghargaimu. Feli? Memang begitu kan? Gawat Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. Kakek, bagaimana kondisimu? Mana yang gak nyaman? Feli, cepat telepon dokter. Gak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini gak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini gak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Kita, kalian sejak kecil gak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan. Masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku gak apa-apa. Kakek pasti baik-baik saja. Percaya sama aku. Aku gak akan biarkan kakek sakit. Kakek gak boleh tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek. Waktunya sudah tiba. Kakek, saatnya pergi. Feli, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada yang bisa sembuhin. Kamu mengutuk kakekku. Sana pergi. Pergi! Gak ada orang yang bisa sembuhin. Tapi aku bisa. Apa katamu? Kamu... Apa yang kamu tertawakan? Kamu itu cuma satpam biasa, mana bisa mengobati orang? Jangan berbohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Pak Darsa nggak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat. Tapi menyembuhkan orang bukan hal yang dianggap main-main. Cepat bantu aku bawa kakek ke mobil saja. Kakek bagaimana kondisimu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau Pak Darsa gak mau meninggal, dengarkan kata-kataku.
Kalian punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah kan? Bawa ke sini. Kamu mau pakai jarum itu ke kakek? Kamu gila. Kamu jelas tahu kondisi Pak Darsa sekarang. Kalau ditunda lagi, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin ambilkan jarumnya. Kalau terjadi sesuatu sama kakek, aku akan tagih pakai nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Pak Darsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita, turuti saja. Tapi Titik meridian jantung, titik meridian perikardium, titik meridian paru, titik meridian dada. Pergi! Aris, jangan pura-pura sok sakti. Sebenarnya kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai. Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Coba lihat. Coba lihat kakek. 3, 2, 1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Pak Darsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut. Aku pergi dulu. Aris, ternyata kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit kok. Hari ini semua berkat kamu. Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek... Nggak masalah. Tapi, sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? Begini cara memperlakukan orang yang menyelamatkanmu. Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, kamu mau apakan kakakku? Kalau kamu punya niat jahat ke kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja, kalung giok itu, mungkin aku salah lihat saja. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian para pria itu bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Cepat hentikan niat busukmu. Hati-hati, aku habisi kamu. Cepat menjauh dari kakakku. Aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Aris itu cuma pria cabul. Tadi waktu kamu pingsan dia mau lepas baju. Enggak begitu. Nona Feli jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah bisa nggak? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu tadi mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bu Gita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang. Feli, Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatin orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini, kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta. Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong. Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu? Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha sekeras itu demi dia? Dasar anak kecil. Ini namanya sikap pria sejati. Jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau menolong wanita cantik karena dia menyukainya. Kalau kamu gak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan sepak bola deh. Kalau aku suka kakakmu,
aku akan lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Tapi seumur hidup ini, nggak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan, harus segera ke sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, biar Feli yang menyetir. Dia itu pembalap. Hari ini situasinya darurat. Harus sampai dalam waktu 20 menit. Kamu memang jago bertarung. Kalau menyetir, aku lebih hebat darimu. Naik, aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit. 20 menit itu maksimal. Naik. Run. Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu... Kak Gita, barusan dia terbang kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? Halo? Guru, aku sudah sampai di kota Niran. Kapan kamu bisa ketemu sama aku? Aku kangen banget loh. Buat apa kamu ke kota Niran, ha? Aku dapat tugas habisi seseorang. Cepat saja, aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu. Master Sandi, sudah selesai belum? Aku menunggu sampai capek. Aku datang, tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah datang bawa banyak orang buat gaduh di perusahaan. Katanya kalau hari ini nggak mau menyerahkan Aris, dia mau hancurkan gedung grup Wisman. Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Gawat, geng darah besi bawa banyak orang. Mereka mau membunuhmu. Noah bahkan panggil seorang master tingkat pertama bernama Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah ini. Bagaimana kalau kita kabur saja, Kak? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta? Master tingkat pertama, Sandi? Benar Bu Gita, Aris bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Sekarang kita harus putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita, jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kamu kabur dulu. Aku utus jet pribadiku menjemputmu. Noah bajingan ini cari muridku buat melawanku. Hah, menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, sekarang bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, master besar di seluruh dunia cuma ada 5 orang. Orang yang bisa kalahkan mereka cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Aku dengar gurunya Sandi itu penguasa suci misterius tingkat langit. Cuma menjentikan jari, dia bisa mencekikmu sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang. Habisi dia sekarang. Ya, terima kematianmu. Ya ampun, guru. Apa? Guru? Guru? Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga nggak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. Dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan. Kartu trufku. Dozilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku. Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena gak sanggup beli makanan. Awal yang sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi gak disangka, istri keduaku
Bu Karin ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke Pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi, Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh. Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke Pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali gak tahu seberapa hebat backingan Pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerja sama. Bagaimana kalau sampai menyinggung Tuan Besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. Sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, Pavilion Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Mari, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut. Mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bu Karin tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti nggak apa-apa. Nggak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini nggak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus ketua sekte Lotus Hitam. Di balik Pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Ku dengar ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa ketua Arsa mau bergabung dengan sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum, harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah. Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri dinasti King Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan dinasti Kina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwinjuna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti mengebiriku. Sistem, jangan kerjain aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya. Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Kina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani.
Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia lotus hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku nggak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sorna. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah. Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, Sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan. Gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini? Ketua, serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku nggak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang nggak sebanyak Sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti nggak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua Sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua nggak guna ini, kamu ini menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri. Kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku nggak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji, hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit. Kalau kalian gak bisa jawab, tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan nggak ada perampok, berarti nggak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan?
Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini, aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran. Memang pantas mengalahkan kami bersaudara. Tuan, sungguh hebat. Benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dilihat dari wajahnya saja, wanita ini setara denganku, tapi bisa begitu setia padanya. Sepertinya orang ini punya kelebihan lain. Dia sembunyikan kemampuannya, membiarkanku mengujinya sendiri. Dia malah berasumsi sendiri. Aku nggak terima. Anak ini jelas menang karena beruntung. Ketua, tolong beri satu soal lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Dia curang. Dia nggak satria. Maki dia. Hajar dia. Sudah, pertanyaan tadi memang terlalu mudah. Pertanyaan selanjutnya sudah lama membuatku pusing. Kuharap kalian berdua bisa bantu aku selesaikan masalah ini. Aku punya 1000 hektar lahan subur yang harus segera digarap. Tapi para petani di desa sekitar sangat malas. Meski ku beri upah 2 kali lipat, mereka tetap nggak mau kerja. Nggak bisa. Kalau nggak segera digarap, akan melewatkan musim tanam. Kalian berdua, apa punya solusi yang bagus? Kamu duluan. Kamu duluan. Yakin? Cepat. Aku akan pekerjakan 8 petani dengan upah 5 kali lipat. Lucu sekali. Ribuan hektar lahan subur cuma digarap 8 orang, itu sia-sia. Lagi pula meski dibayar mahal, para petani itu pasti akan kerja malas-malasan. Aku punya solusi sendiri. Sebelumnya, aku akan kubur beberapa keping emas di tanah. Saat penduduk menemukan emas itu, pasti terjadi kegemparan. Ketamakan manusia langsung mencuat. Mereka akan dengan sendirinya meminta untuk menggali tanah. Saat itulah, aku akan bilang ke mereka, semua emas itu milikku, dan suruh mereka mengembalikannya. Serta melarang mereka menggali lagi. Itu benar, itu siasat yang kupikirkan. Hanya saja dia yang mengatakannya duluan. Benar-benar nggak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu. Enggak. Siasatku itu lebih sempurna. Beberapa hari ke depan, aku akan terus kubur emas itu di ladang. Warga yang menemukan emas akan menarik lebih banyak orang datang menggarap lahan. Dengan begitu, kita cuma butuh sedikit emas, dan masalah ini langsung terselesaikan. Arsa memang banyak akal. Meskipun rencana itu idenya, siapa suruh dia nggak muka tembok seperti Raka? Raka memang piawai sastra dan bela diri. Babak Tunggu. ini, kami... Aku belum selesai bicara. Dasar pemuda desa sialan, kamu nggak terima kalah ya? Rencana ini baru kusampaikan setengahnya. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Apa? Masih ada lagi? Bukankah masalahnya sudah selesai? Rencana ini baru menyelesaikan masalah pembukaan lahan. Tapi penanaman, budidaya, dan panen belum terselesaikan. Lagi pula, kasih emas gratis sebanyak itu pada petani. Benar-benar hal yang nggak perlu. Ketua Arsa punya cara tanpa keluar sepeser pun? Aku jadi makin penasaran. Aduh, jangan begitu. Aku dapat semua ini pakai kemampuanku sendiri. Kenapa harus bayar? Sombong sekali. Menurutku, kamu cuma pandai membual. Kalau kamu sangat suka menyalaku, silakan maju sana. Kalau kamu bisa, kerjakan saja. Cepat mundur. Jangan begitu. Ketua Arsa, silakan lanjutkan. Aku dengarkan dengan seksama. Kamu cuma perlu mengirim orang untuk menangkap semua petani yang sebelumnya menemukan emas itu. Lalu katakan pada mereka, emas itu sebenarnya simpanan sekte Lotus Hitam. Suruh mereka kembalikan semuanya. Dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang 1 patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu... Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Arsa jelas bukan orang biasa. Dialah orang berbakat yang kucari untuk menyelamatkan dunia. Wanita ini sudah gila. Tadi sikapnya gak begini. Ejek aku, hina aku. Dengan cara ini memang gak butuh biaya sepeser pun. Benar-benar cerdik. Permainan ini disebut permainan kotor yang mempermainkan orang. Tapi bagian yang paling seru baru akan dimulai.
Afeksi wanita ini naik terlalu cepat. Tapi demi bisa pergi dengan lancar, aku cuma bisa lanjutkan ceritanya. Setelah menangkap para petani itu, aku akan membelah emas itu di depan mereka. Dan di dalamnya hanya besi. Karena sejak awal emas yang kukubur cuma lapisan luarnya saja. Di saat itulah, aku akan ancam mereka dengan penjara agar mengembalikan emas yang asli. Dan suruh mereka garap ladang secara gratis sampai panen musim gugur selesai. Para petani itu nggak punya uang, cuma bisa patuh kerja di ladang. Dengan begitu, masalah pangan sudah teratasi. Dan pada akhirnya, aku akan berikan upah yang layak pada mereka yang benar-benar kerja keras. Mereka akan berterima kasih dan setia pada sekte Lotus Hitam. Nggak keluar sepeser pun semua masalah terselesaikan. Bahkan masih bisa memenangkan hati rakyat. Dia memang ahli strategi paling licik. Kalau dia bisa setia padaku, pembalasan dendam darah keluargaku akan segera tiba. Berhenti, jangan naik lagi. Kalau naik sampai 25, akan langsung terikat paksa. Situasinya nggak baik, aku harus segera pergi dari sini. Ketua, hasil babak kedua sudah ditentukan. Aku memenangkan kedua babak. Babak ketiga nggak diperlukan lagi. Mohon ketua tepati janji. Izinkan kami pergi. Iya, benar. Betul. Pria ini ternyata nggak terpikat kecantikanku. Aku harus gunakan jurus pamungkasku. Ketua Arsa, apa kamu benar-benar harus pergi? Selama kamu mau tinggal, syarat apapun akan aku penuhi. Sayang. Aku sudah punya 3 istri. Aku cuma mau hidup bebas. Maaf, aku nggak bisa turuti permintaanmu. Percuma saja merayunya. Suamiku cuma mencintai kami bertiga. Lagi pula suamiku ini bukan cuma hebat dalam sastra, tapi juga ahli bela diri. Seperti sebelumnya, si Arwin putra kandung Arno, si pejabat pengkhianat sudah dihabisi suamiku dan teman-temannya. Apa? Rumor. Semua itu cuma rumor. Semua itu cuma rumor. Ucapkan satu kata lagi. Kamu akan punya 1 saudari lagi. Sebelumnya aku sudah meragukan penyebab kematian Arwin. Ternyata dia yang membunuhnya. Kalau begitu, dia pahlawan yang balaskan dendamku. Dasar brengsek. Hari itu kamu gak membunuhku dan menjadikanku mata-mata Arno. Arsa, Tuan Arsa, jangan! Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi menyakiti wanita lain. Hari ini adalah hari kematianmu. Hampir saja. Sedikit lagi, aku akan dipaksa terikat. Ketua Nara, mohon tepati janji, izinkan kami pergi. Aku sudah berikan hatiku pada Tuan Arsa, tapi sayangnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau Tuan tetap menolak terikat dengan Nara, sistem akan menarik kembali semua hadiah yang diberikan sebelumnya. Kalau aku menerimanya, ketiga istriku akan mengebiriku. Sistem, kita sudah lama saling kenal. Gak bisa kamu buat pengecualian? Sistem gak terima tawar-menawar. Dasar kejam. Ayah, perundingan rahasia dengan putra mahkota, negara Javan di perbatasan, aku saja yang pergi. Kenapa ayah sendiri yang turun tangan? Hanok dan Kina sudah 2 tahun berperang. Kekuatan militer terkuras lebih dari setengah. Perundingan rahasia ini menentukan kapan kita akan bergerak. Kalau berhasil, dunia bisa dibagi rata. Hal sepenting ini, mana mungkin kalau aku nggak bisa datang sendiri. Aku ucapkan selamat pada ayah. Enggak. Selamat pada Baginda atas kenaikan tahtanya. Hormat pada Jenderal. Hormat Jenderal Sura dan Perdana Menteri Arno. Hamba sudah lama menyusup ke Kabupaten Kanis dan menemukan kalau Papillon Amala adalah cabang sekte Lotus Hitam si pemberontak. Saat ini, Nara ada di sana. Dan dikawal hanya dengan belasan orang. Sekte Lotus Hitam itu organisasi pembunuh tersebar di dinasti Kina. Dan khusus pembunuh pejabat istana. Gak sangka lewat daerah ini bisa dapat kesempatan seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba bersumpah itu benar. Hamba juga melihat Arsa pemimpin bandit Kabupaten Sona ada di antara mereka. Sebelumnya, Jenderal Arwin tewas dibunuh secara diam-diam olehnya. Apa? Kematian anakku memang mencurigakan. Gak disangka, benar ada bandit yang berani membunuh anakku. Perintahkan 800 kavaleri hitam berjira, segera masuk kota, bantai mereka tanpa ampun. Baik. Yang mulia ketua, kavaleri hitam bersirah menyerbu kota. Dilihat dari panjinya itu Perdana Menteri Arno si pengkhianat. Apa? Sistem baru saja mengambil kartu penyelamat nyawaku. Kenapa langsung kena masalah begini? Cepat pergi. Ketua, hati-hati! Sekumpulan kerucu yang buat kekacauan. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Dasar brengsek.
aku akan membunuhmu untuk membalas insiden ayam panggang hari itu. Semangat, Bu Lesti. Kamu harus bertahan. Celaka. Bu Lesti Ini sedang benar-benar melahirkan. celaka. Untuk apa kamu Ketua kesini? dikepung banyak pasukan di Kabupaten Kanis. Takutnya nasibnya celaka. Apa? Kakak, jangan khawatirkan aku. Suami kita dalam bahaya. Cepat bantu dia. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek. Waktu itu aku sudah mengampunimu. Kamu bukannya bertobat, malah membantu penjahat. Memangnya aku memohon padamu? Kamu saja yang bodoh. Mengampuni nyawaku, tentu saja aku akan membunuhmu. Sekarang aku anak buah Tuan Arno dan dilindungi Tuan Sura. Kamu? Bisa apa kamu padaku? Pukul aku. Ayo pukul aku. Hah? Pergi! Sialan, kata-kataku dicuri. Dengar, Nara. Keluargamu dipenggal waktu itu. Kamu bukannya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa, malah berani-beraninya mendirikan sekte Lotus Hitam. Menurutku, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua pergilah dulu, aku akan menahan mereka. Tuan, aku pergi dulu ya. Kalian tahan mereka. Iya. Kalian berdiri di sana. Perdana Menteri pengkhianat, rakyat dinasti Kina berharap bisa membunuhmu. Arno dasar brengsek, kalau berani bertarung. Dasar cecungu, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dia terlihat cukup cantik. Biarkan dia hidup. Untuk jadi hadiah 800 kavaleri hitam berzirah. Baik, ayah. Semua kartu trufku sudah diambil sistem. Sekarang kalau mau selamat, cuma bisa naikin afeksi Nara, ikut paksa, lalu lihat hadiah yang didapat. Istri-istriku, jangan bilang aku gak setia. Situasi yang memaksaku begini. Yang meletakkan senjata dan menyerah akan diampuni nyawanya. Kalau masih berkeras melawan, gak akan diampuni. Kami para pendekar gak gentar berperang. Jangan banyak omong. Ayo, maju kalian. Meski mengatakan ini sekarang terdengar agak bodoh, tapi suamiku benar-benar pemberani. Penampilan mesumnya cuma kedok untuk menipu dunia. Sejatinya dia pendekar yang hebat. Cuma pria seperti ini yang pantas untukku. Sayangnya, kami semua akan mati di sini. Terdeteksi afeksi Nara naik jadi 30. Terikat secara paksa dengan Tuan. Bisa mendapat 1 hadiah. Sistem, aku mau undian. Lepaskan! Kenapa penjahat ini bicaranya sedikit? Aku bahkan belum sempat undian. Siapa yang berani mencelakai suamiku? Kakak! Sayang, perutmu. Gak masalah. 500 saudara di luar kota gimana? Mereka dikepung kavaleri hitam berzirah. Korban sudah lebih dari separuh. Hah? Kalau begitu, bukankah kita pasti tamat? Kupikir siapa? Ternyata Putri Teja si bangsa tua. Hari itu kamu lolos dari bencana. Hari ini akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Ayah harus ke perbatasan. Berunding dengan putra mahkota negara Javan. Bawa orang untuk meratakan para bandit itu. Ingat, gak ada satupun yang boleh hidup. Baik, usir. Ayo berangkat. Anak-anak ingusan, brengsek. Berani sekali mereka menantangku. Benar-benar cari mati. Dasar brengsek. Hari ini, meski harus mati di sini, aku harus balaskan dendam keluargaku. Sayang. Aku akan melawanmu habis-habisan. Sistem, cepat undi hadiahnya. Nara, target afeksi tingkat S bisa lakukan 1 kali undian acak. Kartu uji coba jenderal terkenal durasi pemakaian 30 menit. Undian acak. Kalau dapat kartu uji coba jenderal peringkat B, bukankah kami tetap tamat?
Jenderal peringkat S, tara batas maksimal kekuatan tempur manusia. Bisa tingkatkan peluang hidup Tuan sampai 30%. Cuma kalau dapat Jenderal SSR baru bisa balikan keadaan. Mau mengundi atau enggak? Hai! Ya! Dua Grandmaster, cepat tunjukkan diri! Sayang, sekumpulan orang bodoh. Aku masih punya banyak kartu truf. Tadi, aku cuma main-main dengan kalian. Bagaimanapun, kamu keturunan jenderal ternama. Malah mengikuti petani payah ini. Berharap bisa melawan keluargaku cuma dengan bantuan sampah macam dia. Suamiku, cepat pergi! Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga nggak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. Dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia, jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan. Kartu trufku. Dozilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku.